Yang kedua pindah ke yang kedua. Lagi tuh. Di Kalungan di Sini. ya. Oh, oke. Iya, iya Pak. Langsung aja. Kalau nanti kalian kasih sebentar ya. Wisudawan berikutnya, Ananda Syafrial Mahmud Perdana, Hafiz Limadis, putra tercinta dari Bapak Amir Mahmud dan Ibu Dian. Berikutnya, Ananda Azam Ibnu Haikal, Hafiz Limadis, permata hati dari Bapak.
Hafiz 1 juz, putra kesayangan Bapak Absor Anas dan Ibu Rita Herlinawati. Berikutnya, Ananda Ahmad Abdul Aziz, Hafiz 1 juz, putra tercinta dari Bapak Sami Agung dan Ibu Omar Rahman. Menutup rangkaian wisuda putra, Ananda Muhammad Arjuna Yoga, Hafiz 1 juz, buah hati kebanggaan Bapak Wihartanto dan Ibu Pratiwi. Selanjutnya, kita sambut bidadari-bidadari pejuang Mataku Kaset yang makin asik, semakin amazing. Kita berikan apresiasi untuk peraih hafalan terbanyak, Ananda Azhara Dwi Akbar, Hafizah 6 juz, putri kebanggaan Bapak Rian Akbar dan Ibu Ika Supartina. Selanjutnya, Ananda Aini Dwi Latifah, Hafizah 5 juz, buah hati tercinta dari Bapak Agus Kuswanto dan Ibu Nur Hayati. Hafizah 5 juz, permata hati dari Bapak Muhammad Iksan Rubin dan Ibu Tristin Sosilowati. Disusul oleh Ananda Mencari Sasabrina, Hafizah 5 juz, putri tersayang dari Bapak Alwani Edi Saputra dan Ibu Yeti. Selanjutnya, Ananda Aini Fadila,
dan Ibu Yati Susanti. Berikutnya, Ananda Karisa Aira, Hafizah 2 juz, buah hati Bapak Abdul Kahar dan Ibu Nur Hayati. Berikutnya, Ananda Atria Dinara Karonata, Hafizah 1 juz, buah hati dari Bapak Agus Satria Donata dan Ibu Dwi Putri واجعله لنا إلها وهدى. Berikutnya, Ananda Batrisya Jauhara Herdi, Hafizah 1 juz, putri kesayangan dari Bapak Sudarman dan Ibu Ermi Novibu. نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Selanjutnya, Ananda Naimatika Putri Hafizah 1 juz, harapan keluarga Bapak Ulama dan Ibu Purwasi. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Danila Alwaji Abdullah, Hafizah 1 juz, putri tercinta dari Bapak Ibu dan Ibu Ina Ahiyah. Disusul oleh Ananda Faza Ina Hafizah 1 juz, buah hati kebanggaan Bapak Muhammad Saleh, Pelani Jiwa. Dan untuk semua kakak yang sudah bersedia kita hari ini, Ananda Anissa Putri, Hafizah 1 juz, putri kesayangan dari Bapak Hanyaku dan Ibu Fitria Mustika. واجعله لنا حجة يا رب Kepada kalian yang sudah hadir di sini, ini bisa untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Ayo wisudawan semuanya di bawah itu ya. Kita foto bersama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا عنه لنا حجة يا رب العالمين. Dipersilakan kepada para wisudawan untuk naik ke atas panggung. اللهم ارحمنا بالقرآن ذكرنا منه ما نسينا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakili oleh Pak Komarudin. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Pak Lilik. Kemudian yang saya hormati ini Pak Asep. Saya kenalnya Pak Asep ini luar biasa. Kami bersinergi dengan Pak Asep mungkin sudah lama ya Pak ya. Ketika acara MTQ Bapak selalu mendampingi kami. Terima kasih. Mudah-mudahan segala niat baik kemudian ketulusan daripada Bapak membantu kami di Otoritas Kota Cirebon khususnya di Kecamatan Kejaksaan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang saya hormati ini Ibu Rita beserta jajarannya dan panti asuhan. Ini saya sudah kenal lama juga. Kemudian Ibu Profesor, Ibu Al-Hidayah, untuk saya rada-rada hafal namanya. Kemudian Bapak Ibu, khususnya para adik-adik yang mungkin sudah hafal dan sudah dilantik ya Pak ya, dianugerahi apa namanya Pak, selempang kelulusan, baik yang sudah hafal tahfidz 1 juz, kemudian 2 juz sampai dengan 6 juz. Ini merupakan kemuliaan. Saya kesini, Bapak Ibu, saya diinformasikan oleh Pak Asep. Ketika itu kami rapat LPTQ. Terus terang Pak, saya ketika Bapak menyampaikan undangan, saya sudah berniat dalam hati pengen hadir. Tadi juga apel pagi saya wakilkan ke Pak Lurah Sukapura, karena terus terang ketika di situ ada tulisan tahfidz Bu, saya itu hati saya bergetar karena tahfidz itu penjaga Al-Quran. Ini kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat tinggi ketika dibandingkan dengan posisi jabatan dunia. Tidak ada apa-apanya Pak. Terus terang saya bergetar, sehingga insya Allah saya hadir ini karena Al-Quran, karena penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua juga di sini. Saya terus terang saya rada-rada apa ya, saya juga pengen jadi tahfidz, tapi nggak sampean Pak. Ini tentunya yang mulia atau istilahnya yang paling berbahagia selain adik-adik di sini, kemudian para orang tuanya. Ini orang tuanya yang hebat Pak. Orang tuanya yang hebat, yang mendorong tadi Pak Asep sampaikan, mendukung yang sangat luar biasa sehingga putra-putri ini menghafal Al-Quran dengan mudah, dengan cepat. Tadinya tidak hafal, kemudian jadi hafal. Ini merupakan awal. Yang susah itu menjaganya. Yang menjaganya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan titik nol juga ya Pak ya untuk ke depan. Al-Quran insya Allah ketika dijalankan tidak ada yang merugi. Ini judulnya Al-Quran My Love, Al-Quran My Bestie, kemudian bersama Al-Quran Until Jannah. Tadi saya sempat mendengar atau memahami bahwa ketika kita dekat Al-Quran, Al-Quran menjaga kita. Adik-adik di sini, ini tentunya para pelajar yang memang masa depannya masih panjang. Saya ingin memberikan semangat ataupun pegangan. Terus terang deh, saya ini tadi Pak Asep camat segala macam ya. Tentu itu merupakan kebanggaan orang tua ataupun semuanya. Tapi perjuangan sampai di sini tentunya tidak terlepas daripada orang tua, terutama ibu. Terus terang deh,
saya lulus STPDN itu tidak mudah, sulit. Nah, saya bisa lulus itu karena baik sama orang tua. Ketika disuruh nurut, ketika ada keinginan orang tua diturutin. Terus terang ketika saya, ibu punten, saya lahir dari keluarga tidak mampu. Ibu saya dulu guru Umar Bakri ya Pak ya, gajinya sedikit ya Pak. Orang tua saya serabutan. Untuk sekolah pesantren, orang tua saya tidak sanggup deh. Ya, pengen sekolah ngaji itu susah. Kalau itu dibagi Pak, karena anaknya 7 banyak. Alhamdulillah dari 7 bersaudara saya anak bungsu. Karena saya sayang orang tua, kemudian sering puasa Senin Kamis segala macam, itu apa ya, yang namanya tidak mungkin jadi mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik ini menjaga Al-Quran. Ini mulai dari SMP ya, ini luar biasa. Tetap terus dijaga hafalannya, ditingkatkan, insya Allah tidak rugi. Ya, yang semangat itu ya, saya bisa, adik-adik pasti bisa. Kali ini luar biasa, sudah di wisuda, kemudian sudah dirayakan kayak gini, tentunya ini tidak main-main. Ini modal awal adik-adik, insya Allah bisa lebih mudah lagi. Ya, ingat, baik sama ibu, sayang sama ibu. Saya waktu itu terakhir nurut Bu. Waktu SMA, saya ingat betul ibu saya menyuruh saya mengaji SMA loh Bu. Tapi saya dulu alhamdulillah naik ke pondok pesantren Jaga Satu, naik sepeda, bawa Al-Quran, diecein sama teman-temannya, Pak Ustadz segala macam. Tapi insya Allah ketika itu keinginan orang tua, harapan orang tua dijalankan, jangan gengsi. Baru baru ditegur sama teman-teman kayak gitu langsung lempeng ya dia. Adik-adik harus semangat ya, ketika ini Al-Quran, ketika ini menjaga Al-Quran tetap dipertahankan dan dijalankan. Tadi saya tertegun ketika tadi dibacakan memperhatikan ayat Al-Quran. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, ada cerita unik. Ini udah ada Al-Hidayah juga ya Bu ya, ada Al-Hidayah juga. Ceritanya saya itu ikut pengajian Al-Hidayah yang online-nya, yang pakai HP. Tapi itu kita jusan Pak, satu jus. Kebetulan gini, waktu saya jadi lurah Sukapura, betul deh, kita itu harus menjalankan kebaikan. Apa yang disampaikan Pak Asep itu benar-benar harus dijalankan. Kita itu harus menjadi jalan kebaikan orang lain. Ada Quran surat Al-Fajr ayat 17-18. Punten Bapak Ibu semua, saya baik, Bapak Ibu baik. Apakah masuk surga? Udah masuk surga belum Pak? Yakin nggak Pak? Belum Pak. Karena dalam Quran itu ada dan itu mengajak orang berbuat baik. Ya, mengajak orang berbuat baik, tadi menuju kebaikan Pak, membuka jalan kebaikan bagi orang lain. Nah kemudian sinkron juga dengan sifat-sifat Nabi. Adik-adik di sini hafal sifat Nabi? Hafal enggak? Yang putri hafal enggak? Pertama apa? Jujur. Ya, jujur. Kemudian kedua apa? Amanah. Kemudian tablik dulu. Kemudian fatona. Punten Bapak Ibu, bukan saya menggurui Bapak Ibu semua. 4 sifat ini ya dibagi 2. Jujur, amanah. Ya, Rasulullah
diangkat menjadi rasul itu umur 40. 0 sampai 40 udah sifatnya jujur dan amanah saja, pasti selamat, pasti banyak suka. Tapi ketika dianugerahi jabatan pimpinan ataupun amanah yang luar biasa, tambah selain jujur, amanah, tablik, fatona. Kalau udah ada tabliknya, pasti semua benci, ya, nggak suka. Bahkan Rasulullah pengen dibunuh. Nah, adik-adik yang masih belajar di sini, ini ada misalkan di posisi keluarga, ada anak, ada orang tua. Anaknya udah jujur, amanah. Orang tuanya harus punya sifat apa? Jujur, amanah, tablik, dan fatona. Ini luar biasa, ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang mempunyai anak yang diwisuda, tablik fatonahnya dijalankan. Ini luar biasa. Terima kasih. Ini merupakan orang tua hebat. Terus terang saya iri, Pak, ketika ada anak yang memang takwid, aduh, anak saya bisa enggak gitu ya, Pak ya, gitu. Jadi selaras, ya. Ini dua sifat. Jadi Isra Mi'raj sama aja, Pak, gitu, Pak. Ini hubungan manusia, ini ke atas, manusianya baik baru ke atasnya. Sifat Nabi juga gitu sama, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Ya, Pak ya. Tadi Al-Quran juga sinkron, berbuat baik kita, kemudian mengajak orang berbuat baik, baru Allah ridho, baru Allah memberikan keberkahan kepada kita. Jadi berlomba-lomba mengajak orang berbuat kebaikan. Sama Rasulullah kan gitu ya, Pak. Dijamin masuk surga itu karena banyak orang mengajak kebaikan, menyebarkan tabligh. Buat Bapak Ibu semua, saya hadir di sini. Tadi Pak Asif juga menyampaikan, alhamdulillah kita sudah bersinergi. Saya pengen mesra lagi dengan SMP 1, Pak, khususnya Kecamatan Kejaksan. Ini anak-anak ini sudah luar biasa. Kami membuka ruang untuk lomba MTQ nanti di 2026. Mudah-mudahan Kecamatan Kejaksan kemarin alhamdulillah, Pak, dari urutan kelima, kemudian kemarin 2025 jadi ketiga. Mudah-mudahan kegiatan baik ya, Pak ya. Saya hadir di sini kemudian bisa bersinergi dengan SMP 1. Mudah-mudahan Kecamatan Kejaksan jadi juara 1. Ya, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langit Quran
Tundukkan wajah kalian, pejamkan matanya, tanggalkan kesombongan kalian, lupakan yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya hebat, lupakan. Satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Tundukkan wajah kalian, Akan bertahan tundukkan wajah kalian, walau sulit menerapkan. baca bismillah. Allah Naiklah ke yang awal aja, ke yang awal aja, awal aja, awal. Tundukkan wajah kalian, tundukkan wajah kalian dulu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikit ke sana aja. Yang pertama terus lagi. Tundukkan wajah kalian. Baca bismillah. Satu lagi ya. Bentar. Kembali lagi ke yang pertama. Ku putuskan Yang kiringan musik Pak. Karena itu yang pertama tadi yang awal. Ya, tundukkan wajah kalian. Baca bismillah dulu nak. Bismillah Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan hari ini aku bisa meneteskan air mata. Izinkan hari ini ya Allah, aku bisa meneteskan air mata untuk mengenang perjuangan seorang hamba Allah yang begitu mulia. Minta nak sama Allah nak. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa mengenang perjuangan seorang hamba Allah yang mulia, yang begitu berharga dalam perjalanan hidupku ya Rabb. Jangan ditahan air matamu nak, tumpahkan. Hadirkan wajah ibu kalian. Hadirkan wajah ibu kalian. Lihat wajah ibu kalian nak. Semakin hari wajahnya semakin berkeriput karena lelahnya memberikan kasih sayang kepada kita. Hadirkan wajah ibu kalian karena suatu saat nanti kita akan melihat ibu kita terbungkus kain kafan, terbujur kaku di tengah rumah kita. Maka hari ini nak, demi Allah nak, hadirkan wajah ibumu. Lihat wajah ibumu dengan pandangan kasih sayang. Bayangkan saat ini kau sedang memeluknya dan berkata, Ibu, 1 juz yang aku hafal, 2 juz yang aku hafal, 3 juz yang aku hafal, aku berikan semuanya untukmu, Bu. Ucapkan, minta sama Allah, ya Allah, dengan hafalan yang aku miliki, aku mohon ya lihat wajahnya nak. Tahukah kalian, itulah wajah yang selama 9 bulan hari-harinya tersiksa nak, karena kita berada di dalam rahimnya. Selama 9 bulan bayangkan ibu kita tersiksa, tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak, karena kita ada di dalam rahimnya nak. Minta sama Allah, ya Allah sayangi ibu. Hadirkan wajah ibumu nak. Bayangkan saat ini kau sedang memelukmu dan berkata, Ibu, terima kasih untuk setiap detik waktu yang ibu lalui bersamaku. Bayangkan selama 9 bulan hari-harinya tidak enak, makannya tidak enak, tidurnya tak nyenyak, karena kita ada di dalam
kita ya Allah. Seandainya hari ini aku harus mati ketika melahirkan anakku, aku rela ya Allah, aku rela ya Allah. Asalkan melahirkan anakku dengan selamat. Demi Allah, nak minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umur ibu. Jangan wafatkan ibu sebelum aku bisa membalas setiap kasih sayangnya, setiap pengorbanannya ya Rabb. Tumpahkan air matamu, nak. Minta sama Allah agar Allah panjangkan umur ibu kita, agar Allah izinkan ibu kita melihat kesuksesan kita, nak. Tahukah kalian, di detik-detik kelahiranmu ibu berteriak sakit ya Allah, sakit ya Allah. Ibumu berteriak kesakitan, sakit yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Tahukah kalian? Tetapi tiba-tiba suara tangismu memecah keheningan dan ibu berkata, nah ini ibu nak. Dihitungnya jadi jemari kita satu persatu, kau dipeluknya dan ibu berkata, ya Allah, terima kasih. Kau lahirkan anakku dengan selamat, kau lahirkan anakku dengan sempurna. Dipeluknya kita, dibelainya kita. Sekarang coba ingat kembali nak, seminggu yang lalu yang masih berani membentak ibunya. Pantaskah seorang penghafal Quran membentak ibunya nak? Coba ingat kembali seminggu yang lalu yang berbicara lebih keras di hadapan ibunya. Pantaskah seorang penghafal Quran berbicara lebih keras dari suara ibunya? Pantaskah nak? Tumpahkan air matamu, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Ucapkan aku yang kemarin masih berani membohongi ibunya. Pantaskah seorang penghafal Quran berbohong kepada ibunya? Pantaskah yang kemarin masih berani berbicara lebih keras? Coba ingat kembali seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Demi Allah, kita tidak tahu apakah duhur nanti, jam 1 nanti ibu kita masih hidup. Kita tidak tahu, nak. Maka hari ini tumpahkan air matamu, minta sama Allah, ya Allah, ampuni aku ya Rabb. Aku yang pernah membentak ibu, maafkan aku yang kemarin yang masih berani kasar kepada ibu. Maafkan aku yang kemarin yang masih menolak ketika disuruh oleh ibu. Maafkan aku kemarin ya Allah. Ya Allah, suatu saat nanti kita akan melihat ibu kita terbungkus kain kafan, terpucuk kaku di tengah rumah kita. Saat itu kita melihat ibu kita mendekatinya, Bu, ini aku. Ibumu tak bisa berkata apa-apa. Maka hari ini nak minta sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan ibuku sebelum aku bisa membawanya ziarah ke tanah suci Mekah. Bayangkan, kau sedang memeluk ibumu di dalam Ka'bah dan berkata, ibu, ini untuk setiap tetes darah yang keluar dari rahimmu ketika melahirkanku. Anak-anakku sekalian, sekarang hadirkan wajah ayahmu, nak. Hadirkan wajah ayahmu, lihat wajah ayahmu. Tahukah kalian, itulah wajah yang sudah berjuang mencari nafkah demi kemuliaanmu. Itulah wajah yang hari-harinya dipenuhi dengan semangat agar kau bisa hidup lebih baik darinya. Maka hari ini katakan kalian, minta sama Allah, ya Allah, izinkan ya Rabb. Bayangkan kau sedang memeluk ayahmu dan berkata, ayah, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh ayah ketika mencari nafkah untukku. Jangan ditahan, tumpahkan. Bagi yang lain sudah tiada, minta sama Allah, ya Allah, 1 juz jangan hafal hari ini, 2 juz, 3 juz, semuanya buat ayah ya Allah, buat ayah ya Allah. Anakku sekalian, di depan kalian sekarang ada
ibu kalian, ada ayah kalian. Peluk ibumu nak, peluk ibumu. Karena akan ada satu hari di mana kita tidak bisa lagi memeluknya. Akan ada satu hari kita akan menggotong jenazahnya nak. Akan ada satu hari kita akan menimbun jasadnya yang mulia dengan tanah. Maka hari ini Bapak beri kesempatan kepada kalian. Bila perlu cium kakinya, minta ritonya, ibu doakan agar aku bisa menghafal 30 juz dan kelak aku akan berkata kepada penduduk surga, ini ibuku, ini ayahku. Hampir ibu kalian, peluk yang erat, karena di luar sana ada anak yang berteriak, ya Allah, kenapa kau sudah panggil ibumu? Aku masih butuh kasih sayangnya, aku masih butuh ya Allah. Hari ini kau masih bisa memeluk ibumu, bilang, bisikan di telinganya, Bu, terima kasih maafkan aku yang kemarin. Hampir ibumu nak, bangun semuanya. Ibu semua, ada yang berlewat, silakan. Ibu-ibu sekalian, mohon dipeluk putra putrinya. Jangan dilepas sebelum ada air mata yang terbuka. Silakan, para ibu sekalian. Silakan, para ibu sekalian. Dipeluk putra putrinya. Jangan dilepas sebelum ada doa yang terucap. Silakan Bu, dipeluk. Bilang terima kasih nak untuk setiap waktu yang kau lewatkan untuk memuliakan ayah dan ibu dengan menghafal Al-Quran. Dipeluk Bu putra putrinya, basahi punggungnya dengan air mata rumah dan ibu. Bilang sama Allah, ya Allah, aku ridho seridho-ridhonya untuk anakku. Kalau tolong ridhonya anakku ya Allah. Izinkan anakku bahagia dengan kesolehannya. Izinkan anakku bahagia dengan kesuksesannya ya Allah. Ucapkan kepada ibu. Jangan dilepas nak, bilang sama ibu, maafkan saya. Terima kasih. Ibu jangan dilepas kepada doa yang terucap. Yang meninggikan derajat anakku dengan Al-Quran, muliakan anakku dengan Al-Quran. Izinkan anakku bisa membahagiakanku di usia kerja nanti. Izinkan ya Allah, kami bisa melihat kesuksesan anakku nanti. Silakan diambil mahkotanya, kemudian kenakan ke ibu kalian. Mahkotanya kenakan, baca sholawat dulu. Bilang sama Allah, ya Allah, izinkan ini benar-benar terjadi kelak di surga. Aku ingin memakaikan mahkota untuk ibu. Silakan ambil mahkotanya. Silakan diambil mahkotanya.
Anak yang sudah silakan duduk kembali. Bagi ibunya, niati untuk memuliakan orang tua kalian. Ayahku, ucapkan silakan masukkan ibu kalian dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan. 9 bulan ibumu memberikan yang terbaik untukmu. Hari ini tunjukkan kepada ibumu bahwa kelak ingin memuliakan. Ya Allah, ya Rabbi, silakan kalau sudah boleh ke belakang untuk berdoa bersama. Silakan pun dulu.
boleh ke belakang. Dipeluk dulu ibunya. Ya, silakan ke belakang. Ke foto. Ya. Silakan kelompok terakhir untuk prosesi ritual cuci kaki orang tua. Kepada orang tua Arya Aulia Syawal, Zafira Amili. Silakan ibu-ibu. Silakan ibu dipegang kepalanya, didoakan. Didoakan, ya Allah, izinkan anakku memuliakan aku dengan kesolehannya, dengan Al-Qurannya. Jangan ditahan bu air matanya, jangan sibuk mampus air mata. Silakan doakan putra putrinya. Silakan bu didoakan, basahi punggung anak ibu dengan air mata dan doa. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendoakan, saya tuliskan air mata, hari ini tepat.